Ningsih, mantan pekerja migran yang dilaporkan hilang oleh keluarganya akhirnya kembali bertemu dengan keluarga setelah petugas panti menemukan keberadaan keluarganya di Subang, Jawa Barat. Kini Ningsih sudah kembali ke rumah dikelilingi oleh orang-orang terdekatnya. Inilah kisah orang hilang. 4 tahun terpisah, Ningsih akhirnya bertemu dengan keluarga. Sejak 16 Oktober 2024, Ningsih menghuni Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 Cipayung, Jakarta Timur. Pulang aku mau ke Blitar nanti bulan depan. 4 hari lagi. Jadi pulang dulu ke Subang terus nanti ke Blitar? Iya, pulang dulu kan minta izin dari UPH. Ningsih dikirim dari Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Selama berada di panti, Ningsih diberikan layanan kesehatan, bimbingan sosial, serta pelatihan keterampilan. Kondisi Ningsih kini semakin membaik. Ibu rumahnya di Subang tadi katanya. Subang, di iya. Kelurahan apa, Bu? Kelurahan Lamaran, Jatirja. Desa Jatirja. Iya. Itu Kabupaten Subang. Nah, di sana ada siapa, Bu, keluarga? Ada bapak satu, Ada anak bapak, satu, ya, anak, adik satu. adik. Iya. Bapaknya namanya siapa, Bu? Murtalim. Murtalim. Iya. Kalau anaknya Anaknya Bunga Rafandani. Bunga panggilannya. Bunga. Adiknya ada? Karena sih. Bekerja sama dengan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ceger, Jakarta Timur, Panti Sosial melakukan perekaman biometrik sidik jari dan iris mata untuk mengetahui identitas diri Ningsih. Upaya ini terbukti berhasil. Alamat rumah Ningsih di Subang, Jawa Barat bisa ditemukan. Yaitu sudah memberikan pelayanan dasar bagi warga binaan sosial. Di antaranya adalah layanan dasar itu ya pemberian makan yang diberikan 3 kali dalam sehari, pagi, siang, dan sore. Di samping itu juga ada pembinaan keagamaan, pembinaan kemudian jasmani rohani, kemudian mengaji, kemudian pelatihan, keterampilan. Keterampilan itu, bimbingan keterampilan itu diantaranya membuat mote-mote, membuat keset, tata boga. 4 tahun lalu, Murtalim kehilangan putri tercintanya, Ningsih, yang saat itu berusia 39 tahun. Ningsih hilang tanpa kabar bak ditelan bumi, tak lama setelah kepulangannya bekerja sebagai pekerja migran. Menurut Murtalim, anaknya sudah lebih dari 8 tahun bekerja di luar negeri. Diawali dari Malaysia, Taiwan, dan terakhir di Beijing, RRT. Di tahun 2020, sepulang dari Beijing, Ningsih sempat membantu biaya pengobatan sang ibu yang sedang sakit. Namun ia kemudian pergi begitu saja, mengikuti ajakan seorang pria yang tak dikenal oleh keluarganya. Dan itu membuat sang ayah begitu cemas. Harapan nama, wih lah, balik itu, santunya ke anak, karunia. Ya, itu harapan Bapak mah. Betul, Ningsih itu warga di sini, warga Dusun Lamaran ya. Warga desa Jatirja, Dusun Lamaran. Ya mungkin nggak tahu dia nggak bisa pulang atau gimana. Nggak ada kabar. Berkat bantuan petugas TKSK, Compreng, dan aparat desa setempat, akhirnya keluarga Ningsih bisa ditemukan. Kepada Murtalim, ayah Ningsih, Saiful Bahri memberitahu keberadaan Ningsih di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 Cipayung, Jakarta Timur. Keluarga pun membenarkan bahwa foto itu adalah Ningsih. Benar bahwa saudari Ningsih hilang sejak tahun 2020. Si pihak keluarga sempat menulis di media sosial tentang kehilangan Ningsih. Di tahun tersebut, kami juga sudah menelusuri, membantu pihak keluarga Ningsih untuk mencarikan keberadaan Ningsih di tahun semenjak kehilangan dari 2020 sampai saat ini. Dari tayangan ulang pencarian orang hilang Ningsih di Subang, Atika, salah satu pekerja sosial panti, memberitahu keberadaan keluarga Ningsih di Subang, Jawa Barat. Ini siapa? Bapak. Namanya? Murtalim. Oh, Murtalim.
Viral aku. Ini petugas desa. Oh, petugas desa. Itu foto aku. Ini fotonya Nengsi. Yang padahal yang lainnya udah pada dibakar, temen. Cantik loh. Enggak ada cantik, enggak. Ini foto sama siapa? Temen. Teman-teman. Ini waktu di Malaysia, di Taiwan. Waktu di Taiwan. Beijing ini. Oh, waktu di Beijing. Cantik banget. Kangen sama bapak. Bapak udah sepuh, gak pengen ngerawat bapak di rumah. Pengen. Gue nangis tau. Udah nggak ada. Ibu udah nggak ada. Bapak kerja apa sehari? Hah? Bapak kerja Ngeprik. Ngeprik. Ngambil padi di sawah. Nengsi akhirnya diantar pulang petugas Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 Cipayung, Jakarta Timur ke Subang, Jawa Barat. Nengsi disambut oleh keluarga, petugas Dinas Sosial Subang dan aparat desa setempat. Suasana haru pun menyelimuti pertemuan Nengsi dengan keluarga yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Assalamualaikum, Pak. Itu kayak ulah lemah angkatan wae. peluk dulu. Kan udah lama nggak ketemu. Nggak apa-apa. Minta maaf ya, Pak ya. Jadi ulah mama angkatan wae lah. Ini Mbak Kanarsi bukan? Bukan sebalik. Ini adiknya. Oh, ini adiknya. Dinas Sosial Subang, Jawa Barat berterima kasih kepada Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 Cipayung, Jakarta Timur karena Nengsi sudah dibina selama sebulan lebih. Kami mewakili Dinas Sosial Kabupaten Subang dan pemerintah Kabupaten Subang dan sekaligus pemerintah Kecamatan Compreng dan Desa Jatireja tentu merasa gembira sekali, bahagia sekali ketika warga kami, Bu Nengsi ini sudah berada di pangkuan keluarganya lagi. Kebahagiaan tentu dirasakan oleh keluarga, utamanya bapak, anak, dan saudaranya. Kami pun begitu, masyarakat kami bahagia, kami ikut bahagia selaku pemerintah Kabupaten Subang dan terutama dari Dinas Sosial Kabupaten Subang. Setelah mengurus administrasi, pihak Panti Sosial menyerahkan Nengsi kepada keluarga. Untuk itu Bapak mohon dengan sangat Pak, kepada Bapak lakukan pendekatan-pendekatan Pak. Lakukan pendekatan-pendekatan, apa sih yang menjadi kendala, apa sih maunya yang sesungguhnya gitu, agar jangan sampai Ningsih keluar dari rumah kembali dan ke jalan. Mungkin itu Pak, Bapak bisa koordinasi dengan Pak Kiai di sini. Untuk pengobatan secara medis sudah ya. Nah ini secara rohani mungkin perlu juga ya Pak ya, tolong dilakukan itu. Setelah hilang 4 tahun lamanya, Nengsi akhirnya bisa berkumpul kembali dengan keluarganya di Desa Jatireja, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Alhamdulillah bahagia banget. Terima kasih gitu, udah ngasih ke aku. Bisa bertemu gitu.